ceritakan dalam episode sebelumnya bagaimana Prewo menceritakan kesaksiannya saat sukmanya terasa lepas dari raga. Dia bertemu seorang perempuan berpakaian kuno dan mengancam jiwa semua prajurit Mangir yang telah masuk ke hutan Ereng-Ereng Mertabu. Meski apa yang diceritakan Prewo didukung oleh cerita lain dari Gondo, namun Jodok tak terlalu menggubrisnya. Terlebih di saat yang bersamaan terdengar teriakan yang tak begitu jauh, namun angin yang datang lantas mengaburkannya. Sambil terus bergerak mencari sumber suara, Batal dan Jodok mengerahkan kemampuan mereka menajamkan pendengaran. Mereka berkali-kali harus mengatasi angin yang mendadak datang cukup kencang. Beberapa depa di belakangnya, Gondo mengarahkan anggota lainnya untuk tetap mengikuti pergerakan kedua pemimpin itu. Hanya dalam sepeminuman teh, mereka menemukan Gigir dan Pranoto tergeletak berdampingan. Sebuah anak panah menancap di lengan Pranoto yang nafasnya sudah tidak terdengar lagi. Mulutnya penuh bekas muntahan. Beruntung, Gigir tidak demikian. Jantungnya masih berdetak. Saat diperiksa, kepalanya nampak berlumur darah. Ada sebuah batu yang memiliki bercak yang sama tidak jauh dari Gigir tergeletak. Batu itu cukup menjadi bukti bahwa dia pingsan oleh hantaman benda itu tepat di bagian belakang kepala. Dengan hati-hati, Batal dan Jodok memberi pertolongan. Hingga akhirnya prajurit itu pun siuman. Pelan-pelan Jodok mengajaknya berbicara. Hingga pada akhirnya Gigir menceritakan apa yang dialaminya sebelum pingsan. Sebenarnya saya datang kemari setelah mendengar teriakan yang panjenengan dengar juga. Ternyata itu teriakan Pranoto. Saya tak menduga posisinya tak begitu jauh dari saya berada. Dan saat saya memeriksa kemari, Pranoto sudah dalam keadaan sekarat. Panah itu menancap di lengan. Namun saya tidak tahu mengapa justru menyebabkan kematiannya. Saat memeriksa keadaannya, tiba-tiba saya merasakan hantaman di kepala dan lantas pingsan, tak ingat apa-apa lagi, Ki. Kami juga sudah memeriksa jenazah Pranoto, Gir. Keherananmu bisa kujawab. Panah ini memang menancap di lengan, tapi mengenai pembuluh darah. Apa yang membuatnya tewas adalah karena ujung panah diolesi racun yang berasal dari olahan biji jarak. Bahaya racun ini 12.000 kali lipat dari bisa ular paling berbahaya sekalipun. Takaran sebesar ujung jarum saja sudah bisa membuat darah korbannya menggumpal dengan cepat dan lantas meninggal. Ujung panah yang mengenai Pranoto terlihat memiliki takaran lebih banyak. Karena itu, semua kuperintahkan sangat berhati-hati saat memeriksa tubuh Pranoto. Tentang apa yang membuatmu pingsan, sudah jelas akibat batu yang ada di pojok sana.
Kamu dilempar dari suatu sudut sebelum kemudian pelakunya lari. Kemungkinan dia telah mendengar suara langkah kami. Nyuwun pangapunten, apakah panjenengan semua tidak melihat Gendis? Sebelum menuju kemari, saya melihat Gendis berlari dari kejauhan. Dia tidak melihat saya, Ki, tapi saya sempat melihat dia dan sepertinya nampak ketakutan sekali. Dia sedang kami cari, Kir. Ada yang aneh dengan anak itu sejak kami temukan. Dia sering membisu dan seperti selalu ingin memisahkan diri dari kita. Banyak misteri yang belum terpecahkan dan terjadi di antara kita saat ini. Satu persatu prajurit kita gugur dan kita sama sekali tidak melihat pembunuhnya. Nyuwun pangapunten, Ki. Sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa ini ulah penghuni gaib hutan ini. Mereka menginginkan nyawa kita dengan cara-cara aneh yang sulit dijelaskan. Sudahlah, Briwo. Kita semua sedang menyelidikinya. Apapun yang kamu saksikan tetap menjadi catatanku dan Ki Patal. Sekarang ini yang belum kita ketahui nasibnya adalah Gendis. Kita harus segera mencarinya. Nyuwun sewu, Ki Patal. Apakah panjenengan tidak keberatan jika panjenenganlah yang mencari Gendis sementara kami semua menunggu di sini? Tidak masalah, Ki. Tapi saya ingin Gondo ikut dengan saya. Dalam keadaan seperti ini, sebaiknya kita menghindari bergerak sendiri-sendiri. Dengan demikian, musuh akan berpikir dulu untuk menyerang kita secara tiba-tiba. Monggo, Ki Patal. Silahkan. Menyusuri arah yang ditunjukkan oleh Kikir saat terakhir melihat Gendis. Kerimbunan semak dan tanaman liar disibak dengan teliti. Sesekali mereka menengadah mencari keberadaan Gendis ataupun gerombolan ulo putih di atas sana. Keduanya benar-benar mengambil sikap waspada. Apa yang dicari pada akhirnya ditemukan juga tanda-tandanya. Telinga Patal menangkap langkah kaki di balik kerimpunan. Patal dan Gondo bersiaga. Suara itu bisa saja berasal dari Gendis, namun bisa juga dari anggota ulo putih. Perhitungan haruslah sangat matang. Menahan serangan karena itu kawan atau mengerahkan seluruh kekuatan jika itu adalah lawan. Patal kemudian memerintahkan Gondo untuk menyerbu lebih dahulu, sementara Patal bersiap menjebaknya dari sisi lain. Saat Gondo melompat dengan golok terhunus, Gendis muncul dengan wajah terkejut sembari siap membabatkan goloknya juga. Keduanya sama-sama kaget. Namun Gendis bergerak lebih cepat. Dia menebas semak belukar lalu melemparnya ke arah Gondo hingga pandangannya terhalang. Patal berkali-kali berteriak memanggilnya, namun Gendis tidak menggubris. Dia lari ke arah semak belukar yang cukup lebat hingga kembali menghilang. Gondo terlihat begitu emosi, wajahnya membara. Sejak mengenal Gondo pertama kali, tak pernah Patal menyaksikan anak buahnya itu sedemikian marah. Meski telah dilarang oleh Patal untuk mengejar, tapi Gondo tetap nekat. Dia ingin tetap mengejar Gendis sampai dapat. Tak ada yang bisa dilakukan Patal kecuali menunggu beberapa saat.
Jika Gondo tidak kembali, dia harus sesegera mungkin menyusulnya. Batal tidak ingin anak buahnya itu terbunuh. Gondo adalah seorang taruna muda yang cukup memiliki kemampuan baik di antara taruna yang lain. Karena itu, dia terpilih menjadi pemimpin kesatuan penjaga Gapura Wanabayan Mangir. Tidak mudah menduduki jabatan itu karena sedikit banyak akan mengetahui apa yang terjadi di pendopo Ageng. Tamu-tamu Ki Ageng Mangir akan diperiksa lebih dulu olehnya, ditanya memiliki kepentingan apa. Dengan demikian, mencari taruna-taruna muda cerdas sekaligus bisa dipercaya tidaklah mudah. Batal tidak ingin kehilangan orang-orang seperti Gondo. Baru saja Batal hendak menyusul Gondo, mendadak Gondo keluar dari semak belukar. Saya tidak bisa mengejarnya. Di balik semak belukar itu ternyata jurang yang begitu dalam. Ini semua salah saya yang tidak bisa mendidik prajurit di bawah kendali saya dengan benar. Saya tidak menyangka Gendis akan melakukan tindakan-tindakan balelo dan di luar perintah seperti ini. Saya khawatir dia dalam keadaan tidak sadar dan dalam pengaruh lain. Melihat ini, saya justru mengkhawatirkan keselamatan sisa kelompok kita yang lain. Jadi, sebagai bentuk tanggung jawab saya mohon izin agar diperkenankan tetap berada di sekitar tempat ini untuk menunggu Gendis. Saya menduga dia akan kembali ke sini karena tak ada jalan lain di balik semak itu. Saya berjanji untuk menghadapkan Gendis ke panjenengan. Prajurit itu harus mendapatkan hukuman berat karena telah melanggar sumpah prajurit dan menolak perintah. Oh, begitu menurutmu, Gondo? Baiklah jika demikian. Aku akan kembali ke tempat Ki Jodok dan lainnya. Pesanku, saat menunggu Gendis, kamu juga harus dapat membagi titik konsentrasi agar tidak lengah dengan hal lain. Berhati-hatilah, karena ulo putih bisa kapan saja menyergap dan membunuhmu. Sendikoki, saya akan bersembunyi di balik pohon singon itu. Sepertinya tempat itu bakal aman dari pandangan karena semak-semak di bawahnya cukup lebat. Demikianlah, Batal mempersilahkan Gondo menunggu kemunculan Gendis kembali. Di sisi lain, kedatangan Batal di tempat sisa anggota kelompok segera disambut ajakan membicarakan sesuatu oleh Jodok. Dia mengaku mendapat temuan baru setelah memeriksa dalam jarak tertentu di sekitar tempat itu. Semua petunjuk berasal dari salah satu jenis pohon hingga membuat Batal makin terheran-heran. Jadi panjenengan mendapat petunjuk lagi? Benar, Ki. Memang tidak semua pohon yang sama memilikinya. Tapi beberapa di antaranya jelas terdapat bekas goresan golok atau pedang. Hanya segaris lurus dan kulit kayunya terkelupas. Semula saya tidak berpikiran apapun. Tapi ketika memeriksa di tempat lain, kembali goresan di pohon sejenis saya temukan. Bentuk goresan cukup besar dan sejajar dengan tinggi pandangan kita. Jika kita tahu, dari jauh pun sebenarnya sudah langsung bisa terlihat. Tidak ada manfaat yang didapat dengan hanya menggores seperti itu kalau bukan sebagai tanda. Tapi bukan itu saja sebenarnya, Ki. Beberapa tumbuhan beracun nampak tersisa di sekitar tempat itu. Bekas-bekas yang ditinggalkan menunjukkan adanya kegiatan pengolahan racun. Kuat dugaan saya, ulo putih sengaja memilih pohon-pohon tersebut sebagai tanda dari jauh untuk sesama anggotanya bahwa di sekitar pohon itu ada anggotanya yang sedang bersiaga atau sedang mengolah racun. Singkatnya,
Pohon Sengon yang diberi tanda goresan itu semacam pos penjagaan mereka yang tersamar. Wah, betul-betul celaka jika benar demikian. Sepertinya saya harus segera melakukan sesuatu, Ki. Saya belum bisa menjelaskan lebih jauh. Tapi yang jelas, Gondo dan Gendis saat ini sedang terancam nyawanya. Mereka berada di dekat pohon Sengon saat ini. Saya perlu segera melakukan sesuatu, Ki. Tapi saya memilih melakukannya sendiri saja untuk mempercepat pergerakan. Selain itu, saya perlu meminjam pakaian Gigir agar sekilas nampak seperti prajurit. Dengan demikian, Ulo Putih akan menganggap saya mudah ditaklukkan seperti sebelum-sebelumnya. Mungkin ini kesempatan untuk menyelesaikan semuanya, sehingga kita semua bisa sampai ke lereng tujuan dan memberi kabar ke induk pasukan. Loh, panjenengan yakin akan melakukan sendiri saja? Tidak ada waktu untuk membicarakannya lagi, Ki. Silahkan tunggu saya sampai matahari turun setengah-tengah dengan kepala. Jika belum datang juga, saya harap panjenengan segera memimpin kelompok ini bergerak kembali menuju tujuan utama. Ikhlaskan saja nasib saya, Gondo dan Gendis. Jangan menunggu lagi. Codok terkesiap mendengar ketegasan Patal. Jika niatnya sudah demikian, tidak akan ada sesiapapun yang bisa melarangnya. Tanpa basa-basi, Patal memerintahkan Gigir melepaskan bajunya. Prajurit itu tentu tak berani membantah kata-kata junjungannya. Selepas bertukar baju, Patal pergi demikian saja tanpa berpamitan. Tekadnya sudah bulat, menuntaskan masalah sesegera mungkin atau gugur dalam tugas. Sudah hampir lewat waktu yang dijanjikan Patal untuk kembali. Namun dia tidak kunjung datang juga. Ada semacam pertempuran kecil dalam hati Codok kala itu. Di antara mengikuti pesan Patal sebelum pergi atau sebaliknya mencari dan menyusul teman sejawatnya itu. Beberapa saat terlihat Codok gelisah, berpikir keras langkah mana yang akan diambilnya. Jika Patal terpaksa ditinggalkan, apa yang akan dikatakannya pada Demang Sedayu? Junjungannya itu pasti akan sangat marah karena dianggap tidak setia kawan. Terlebih lagi tugas yang diembannya adalah mengawasi dan memastikan nasib setiap orang yang telah diberangkatkan menuju tujuan. Apakah sudah tewas atau masih hidup? Meninggalkan Patal tanpa diketahui nasibnya, tentu saja Codok akan dianggap tak melaksanakan tugasnya dengan baik. Maka setelah menimbang cukup banyak, akhirnya Codok memilih mencari dan menyusul Patal bersama prajurit yang tersisa. Setelah beberapa saat mencari-cari, mereka terkejut manakala menjumpai Patal dan Gendis sedang berada di dekat mayat Gondo dengan leher tertancap keris.
Mengetahui kedatangan Jodok, Batal mencabut keris itu lalu menyarungkannya ke pinggangnya sendiri. Ya, itu keris milik Batal dan dia telah membunuh Gondok.